Berkali-kali Musa lari ke Allah, ada masalah dikit, ya Allah, terus saja gitu. Makin banyak masalah, makin sering dia lari ke Allah. Tengku Hanan Attaqi atau lebih dikenal dengan sapaan Ustadz Hanan Attaqi, merupakan seorang pendakwah muslim yang begitu populer di kalangan anak muda. Ia menjadi salah satu ustadz yang menyampaikan ceramah dengan dekat keseharian dan gaya anak muda. Selain melakukan kegiatan berdakwah dengan biasa, Ustadz Hanan Attaqi lebih dikenal dengan penyampaian yang lembut, puitis, dan menyentuh hati, namun ringan serta mudah untuk diterima. Untuk kalian yang sedang merasa galau dengan kehidupan dan kisah cinta, atau yang sedang ingin berhijrah, maka kata-kata Ustadz Hanan Attaqi yang bijak ini bisa menjadi solusinya. Untuk itu dilansir dari berbagai sumber. Berikut ini kata-kata Ustadz Hanan Attaqi yang bijak dan menyentuh hati. Yuk langsung saja dicek. Kalau kita libatkan Allah dalam urusan kita, maka Allah sendiri yang melibatkan manusia untuk menyayangi kita. Iman itu layaknya handphone, yang perlu dicas tiap kali low. Siapa yang memberikan hatinya lebih dulu kepada makhluk daripada kepada Allah, maka siap-siaplah hatinya akan sengsara. Allah suka kalau kita merengek nangis depan Dia, Allah suka dimintai. Jadi, kalau ada masalah coba datang ke Allah minta sesuatu. Teruslah berbuat baik meski itu melelahkan, karena lelahnya akan hilang sedangkan pahalanya insya Allah akan terus ada. Menangis karena berkorban itu lebih manis daripada menangis karena kesalahan. Ketika kita merasa banyak masalah, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Jika bukan diriku yang kau harapkan, aku merelakannya. Sebab, jodoh takkan mungkin salah hinggap di hati para hamba-hambanya. Cari cinta dengan sujud, mendekatkan diri pada Allah. Allah akan mendatangkan sekian banyak orang yang mencintai. Berbuat baiklah pada diri sendiri. Dan salah satu cara berbuat baik pada diri sendiri adalah dengan memilih pasangan yang soleh. Seseorang yang membimbingmu menjadi orang yang lebih baik. Insya Allah siapa yang mengharapkan endless love dan true love, tempatnya di masjid. Kalau satu bagian cinta demikian dahsyatnya, bagaimana dengan 99 cinta lain di surga seperti apa ya? Itu akan dirasakan dari orang yang akan memasuki surga nanti. Makanya di dalam surga Allah berkata, La khufun alaihim walahum yazanun. Di surga itu tidak ada rasa takut, tidak ada rasa kecewa. Cinta asal dari langit, cinta yang datang dari orang soleh, cinta dari orang tua, cinta dari calon pasangan, cinta dari mantan, datang dari Allah. Maka mencarinya bukan di bumi, tapi mencarinya di langit. Ikhtiar diri menemukan jodoh, meningkatkan kualitas diri dalam ibadah dan hal lainnya, sehingga pantas untuk memperoleh jodoh seperti yang diidamkan. Ternyata Allah Ta'ala suka menyebut nama-nama hambanya, seperti kita sering menyebut nama orang yang kita cintai. Allah menyebut nama kita di antara para malaikat dan penduduk surga, sehingga ketika kita diizinkan masuk surga, nama kita sudah diukir. Ada satu hal yang harus kita sadari betul, bahwa cinta itu anugerah dari langit. Bahwa cinta itu pemberian dari Allah dan tidak mungkin Allah memberikan rasa cinta yang membuat seseorang bertambah dosa. Kalau ada rasa yang bikin tidak khusyuk saat sholat,
Pasti bukan cinta. Kalau ada rasa yang menimbulkan perbuatan maksiat, pasti bukan dari Allah tapi hawa nafsu. Dosa itu mempengaruhi hidup kita. Jangan batasi keyakinan kepada Allah dengan kata mungkin. Tak ada kemudahan tanpa ketaatan kepada Allah. Siapa taat kepada Allah, maka Allah kasih jalan keluar. Siapa yang taat kepada Allah, maka Allah kasih rezeki yang tidak terduga. Siapa yang taat kepada Allah, maka Allah mudahkan urusannya. Apa penyakit hati yang paling berbahaya, yang dampaknya bisa kemana-mana? Ragu kepada Allah Ta'ala. Kalau kita ingin Allah senang dan sayang sama kita, sering-seringlah ucapkan astagfirullahalazim. Kenapa ingin imam atau suami soleh tapi belum datang juga? Mungkin karena kita belum mendekatkan diri kepada Allah, belum memantaskan diri. Ketika kita merasa banyak masalah, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah tergantung kita. Bagaimana kita memilih jalan, bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Allah. Anak muda yang keren itu adalah anak muda yang tetap berpenampilan muda, punya selera muda, punya semangat anak muda tetapi nggak jauh dari masjid. Tertawa itu seperti minum kopi, nggak boleh sering-sering. Kesolehan para sahabat Rasul itu tidak tertandingi oleh manusia zaman sekarang. Hijrah kadang membuat kita ditinggalkan banyak orang. Harusnya tidak mengapa karena hijrah hanya butuh Allah, bukan tepuk tangan gempita dan apresiasi atas perubahan. Hijrah dari gelap menuju terang, dari maksiat menuju taat. Jika ingin berubah menjadi lebih baik, bismillah dan berubahlah. Tak perlu tergesa-gesa karena semua ada prosesnya. Sedikit demi sedikit pun tak apa, yang terpenting istiqamah. Hijab bukan sekadar pelindung bagi wanita, melainkan menggambarkan seberapa besar kekuatan dan keindahan dirinya. Hijrah itu bukan tentang menyempurnakan diri, tapi tentang memperbaiki diri. Hijrah itu tidak harus menunggu kita sempurna, karena hijrah yang paling penting itu meninggalkan semua keburukan. Seperti adab bertamu, kita tak mungkin menunggu pintu dibukakan oleh pemilik rumah tanpa kita berusaha mengetuk atau bersalam dahulu. Begitulah hidayah, jangan hanya ditunggu, tapi jemputlah agar pemilik hati membukakan pintu hidayah. Jangan takut hijrah karena alasan dunia. Jangan pikirkan tentang apa saja yang akan kamu lalui nanti. Tapi, cukup pikirkan bahwa kamu akan melalui semuanya bersama dengan Allah.